Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih semangat lagi ya, kita punya alasan yang kuat mengapa kita harus belajar bisnis syariah atau belajar fikih muamalah atau kemudian kita mengetahui status hukum syara pada setiap bisnis proses kita. Ini karena pesan dari baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba faman lam ya'kulhu asabahu min ghabari. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang akan memakan riba, yang tidak memakan ribanya secara langsung pun akan terkena debu-debunya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita khawatirkan. Ketika kita tidak tahu ini terkategori riba atau bukan, ini sudah terkategori masuk harta yang haram atau bukan, ini yang harus kita wanti-wanti, harus kita hati-hati. Ya, terkadang beberapa sahabat begitu ya, beberapa teman kita yang kemudian dia terkena riba dan akhirnya gelimpungan begitu ya, itu dia benar nggak tahu ini riba apa, ya riba seperti apa, konsekuensinya apa. Yang saya lakukan itu nggak ngerti, yang penting saya tahu ini ada saling ridho, kemudian ada uangnya. Nah, disinilah pentingnya kemudian menjadi motivasi kita agar kemudian kita uh, tidak terkena dengan riba. Kalaupun sudah, kita bisa insya Allah keluar dari riba tersebut. Kalaupun yang udah tahu, udah ngerti, sudah berjuang, kata Rasulullah SAW, berjuang pun dia tidak terkena riba, maka dia juga akan terkena debu-debu ribanya. Inilah yang kemudian membuat motivasi kita semakin tinggi karena kita memahami apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat bagaimana kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, dirhamun ribaya kulluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah. Kata Rasulullah SAW, satu dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Sahabat, inilah kenapa ayo kita bareng-bareng, ayo kita sungguh-sungguh, ayo kita semangat untuk belajar fikih muamalah, menjadikan bisnis kita agar sesuai dengan syariat Islam. Inilah yang membuat kita semangat dan terus berupaya belajar istiqomah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya, nanti kalau bicara tentang definisi riba, apa itu riba, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kita lihat urgensinya mengapa kita belajar fikih muamalah dan menjadikan bisnis kita itu sesuai dengan syariat. Kata Rasulullah SAW begini, ar-riba salasah wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis surat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Fakir ingin mengingatkan bahwasanya pentingnya kita memahami status hukum syara pada setiap proses bisnis yang kita lakukan, muamal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita terhindar dari dosa yang sangat besar ini, yaitu adalah dosa riba. Dan yang terakhir adalah ancaman yang paling berat dari Rasulullah, bahkan ini dari Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Apa itu? Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bayangkan sahabat, dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah haji, dia sudah umroh, tapi kemudian hartanya bergelimang dengan harta riba, maka dia berpeluang untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun nanti ada dua maknanya, ada makna majazi dan makna hakiki. Dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan selama-lamanya di sini adalah lama sekali, ya, tapi dia masih punya peluang masuk ke dalam surga, tapi entah kapan nggak tahu, lama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang mengatakan kalau dia meyakini bahwasannya, ya, dalam tafsir itu kalau dia meyakini i'tiqad
yang meyakini bahwasanya riba itu halal, maka dia terjatuh kategori kafir, ya, dan kemudian dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi inilah ancaman yang berat gitu ya. Sudah capek kita beramal, beribadah di dunia, tapi kemudian kita masuk ke dalam neraka nggak tahu kapan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi motivasi kita untuk terus belajar. Ya, memahami bagaimana hukum syarak pada setiap bisnis proses kita agar Allah ridho kepada kita. Dan kita berharap bisnis kita menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.